Oke, kali ini di tanganku ada mesin handphone dari brandnya Infinix ya, dengan keadaan mati total. Sebelumnya ini masih segel ya, baru dibuka mati total, dan setelah saya cek short full ya. Kenapa tahu handphone ini short full? Ya seperti ini, diukur dengan dioda mode ketika volt apometer yang hitam dikoneksikan di bagian pibat dan yang merahnya di ground di body, apometernya itu bunyi ya. Nah, ini menandakan short ya. Nah, sehingga menyebabkan handphonenya mati total. Nah, bagaimana untuk mencari komponen yang shortnya? Oke, silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Untuk langkah awal supaya tidak salah eksekusi, biasanya langsung saya tembak tegangan saja, tapi jangan langsung dikasih tinggi ya untuk tegangannya. Untuk power supply-nya ini pakai mode proteksi ya. Kita coba di mode proteksi, pasti power supply-nya bunyi. Nah, oke. Saya turunkan dulu di tegangan 2 volt ya, dan ampernya pakai 5 ampere. Proteksinya kita off kan dulu untuk power supply-nya. Lanjut dihubungkan untuk tegangannya. Nah, terdengar dia pas ditembak tegangan ada yang bunyi. Coba. Nah, ini ditembak tegangan dengan tegangan 2 volt ya, ampernya 5 ampere, dia ada bunyi. Nah, kita bisa sambil raba-raba juga ya di sebelah mana yang ada hangat-hangatnya. Jadi untuk tembak tegangannya jangan langsung barbar di tegangan pibat, itu kan 3,7 sampai 4,2 ya. Nah, kita bisa sambil raba-raba. Kalau misalkan punya kamera thermal, lebih efisien menggunakan kamera thermal ya. Bisa lebih enak untuk pencarian komponen yang shortnya. Nah, oke, saya raba di sini ya, ada panas. Nah, di sekitaran sini. Nah, dan ini juga terlihat karat loh. Pernah kacayan berarti ya, A? Kacayan? Oh iya, ini pengerjaan ditunggu ya sama yang punya. Bekas kena air, hujanan berarti. Udah, langsung kita lihat aja eksekusi ya. Lebih detailnya bisa tembak tegangan, dikasih rosin atau dikasih thinner juga bisa. Jadi bisa lebih tepat untuk menemukan konsep komponen yang shortnya ya. Area sini ya, tadi diraba yang panas di area sini. Ini untuk pencarian manual bisa menggunakan panca indera kita ya, dengan indera perasa. Kalau ada kamera thermal bisa menggunakan kamera thermal ya, kalau tidak ada ya manual saja. Tapi untuk ditekankan lebih hati-hati untuk tegangannya ya, jangan terlalu barbar supaya tidak rusak nanti di IC-nya. Kalau misalkan kerusakannya di bagian bukan di tegangan pibat ya, melainkan misalkan di bagian
PSYS atau di PPH power. Kalau langsung ditembak tegangan tinggi biasanya posisi yang panasnya itu di IC cas. Nah, oke di sini ya. Nah, komponen ini nih di atas yang terasa hangat. Nah, saya kasih cairan, apakah dia bisa terlihat? Oh, ternyata di dalam nih, di dalam yang shotnya. Nah, ini mau gak mau harus dibuka untuk kalengnya nih. Dari sini juga posisinya nih. Coba dibersihkan dulu aja untuk yang korosinya. Oke, akan coba saya buka dulu ini nih. Untuk lapisan tembaganya. Kayaknya ini basah dalamnya nih. Mungkin masih ada airnya atau gimana ya. Soalnya pas ditembak tegangan juga shotnya itu bunyi kayak air mendidih. Saya pindah dulu untuk ininya ya, kameranya. Oke, saya akan buka dulu untuk kaleng ininya ya. Nah, kelihatan ini basah ya, tuh. Wah, ini masih ada air banyak di sini nih airnya. Nah, karena cair air ngerecek ya tuh jika cair ngagolak. Basah nang kajero. Nyerap. Kagok nu matak cilaka teh nya. Di bawah hujanan. Nah, kan emang bener. Mudah-mudahan gak ada yang lain nih. Terlihat ya ini tuh korosi, komponennya korosi. Nah, yang ini bagian sini. Coba komponen yang korosinya. Kita lihat di monitor ya. Saya lihat di mikroskop juga. Nah,
Itu kelihatan yang korosinya di bagian kapasitornya ini ya. Di bagian kapasitornya pada gosong. Nah, kelihatan. Oke. Coba lihat di ini. Biar lebih jelas. Nah, oke, kita lanjut aja eksekusi ya. Untuk komponen yang shortnya, coba diukur lagi. Nah, dia masih short ya. Ya mudah-mudahan masih di area kapasitornya yang shortnya, tidak kena di bagian IC-nya atau kena di bagian IC yang lain ya. Mudah-mudahan IC casnya aman, tidak kena imbas juga. Oke, untuk memastikan sekali lagi akan saya coba suntik tegangan lagi ya. Masih di 2 volt saya suntik tegangan biar tidak terlalu barbar. Nah, kan tuh dia keluar jinnya tuh, bull. Nah, kapasitor yang paling kiri ya, kalau di saya ini ya, kalau di ini yang bawah, kalau di kamera kapasitor yang paling bawah. Oke, saya congkel saja ya. Nah, yang ini tersangkanya. Oke, udah dapat. Ini mau diganti bisa atau nggak diganti juga nggak apa-apa, berhubung ini ada cadangan 2 ya, jadi nggak diganti juga nggak apa-apa. Oke, bersihkan lagi. Oke, kita ukur lagi ya. Biasa probe merahnya di bagian ground, untuk probe hitamnya kita koneksikan ke kaki bagian plus di bekas kapasitor yang tadi ya. Nah, sekarang ampermeter sudah tidak bunyi lagi. Nah, ini yang ground. Nah, ini bunyi kalau ground ke ground. Nah, tadi kan di plus juga begini ya, itu menandakan short dia. Kita coba lagi di bagian arus pibatnya. Nah, ini sudah bagus ya. Nah, kalau misalkan ini tidak ada komponen yang rusak yang lainnya, ini harusnya sudah bisa normal kembali ya, sudah hidup kembali untuk handphonenya. Oke, akan saya coba menghidupkan. Saya coba rakit dulu ya untuk mengetesnya. Oke, kita pasang dulu ke LCD ya. Mudah-mudahan tidak ada komponen yang lain yang short. Oke, untuk cari aman saya akan hidupin menggunakan power supply saja ya. Tadi sudah diturunkan tegangannya, kita balikan lagi ke 4,2. Untuk proteksinya saya hidupkan lagi, takutnya ada short di rangkaian lain, short setelah on. Oke, sebelumnya di pin out pibatnya sudah saya kasih timah ya, T0, biar gampang buat pegangnya. Atau yang punya kabel boot silahkan menggunakan kabelnya ya. Oke, arus di power supply sudah normal. Ini harusnya sudah bisa menyala untuk handphonenya ya.
Nah, namun dia tidak menyala, berarti dia masih ada kerusakan yang lain mungkin, atau bagian on off-nya kah kurang neken. Nah, dia gak mau hidup, mungkin harus kepasang sama BSI nya. Untuk shotnya sudah hilang ya. Oke, kita pastikan karatnya sudah bersih ya. Cek dulu untuk tegangan baterainya, barangkali baterainya drop habis karena dia kan bekas shot. Kalau BMS baterainya menggunakan sistem proteksi biasanya arusnya langsung terputus ya, jadi gak bakalan kosong untuk baterainya. Tegangan baterai masih ada di 3,9 ya, masih bisa untuk syarat menghidupkan mesin handphonenya. Karena untuk menghidupkan mesin handphone syaratnya itu tegangan dari 3,6 minimal ya, sampai 4,2 itu syarat tegangan kerja untuk mengangkat IC power hidup. Coba untuk menggunakan baterai apakah dia sudah bisa hidup, soalnya untuk shotnya sudah hilang nih. Nah, oke. Jadi pakai power supply gak bisa ya, berhubung tidak terhubung untuk baterai ID-nya, jadi dia harus terhubung dengan baterai ID baru bisa hidup. Kalau nggak terhubung baterai ID cuma manggut-manggut di power supply. Oke, alhamdulillah untuk kasus mati total sudah beres ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada kerusakan yang lain. Sampai di sini cukup dulu untuk menghidupkan handphone yang short ya, atau analisa yang short itu bagaimana. Jadi supaya tidak salah eksekusi. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa ikuti terus video-video saya ya. Oke. Terima kasih nak U. Sok mana nu ngomong? Non like non? Kenapa kalau diedit kan mimit kan? Tadinya kaleta. Bukan cek sayahnya, tak cek sia ya. Cek balad non, jangan lupa non. Subrek. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk kampanye sudah hidup bisa, ini sudah pasti bisa ke menu namun loading dia ya. Biasa untuk seri ini loadingnya agak lama. Oke, terima kasih.